semuanya, perkenalkan nama saya Rasmini dengan NIM 22030026. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai landasan pendidikan. Selamat menyaksikan. Filosofi, sosiologis, budaya, psikologi, ilmiah dan teknologi, serta pendidikan nasional itu apa ya? Itu semua adalah landasan pendidikan. Materi selengkapnya akan kita bahas berikut ini. Dilihat dari sudut pandang, pendidikan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dilihat dari sistemnya. Pendidikan merupakan gagasan yang menyeluruh dan terpadu, dilakukan secara penuh kesadaran dalam rangka membentuk serta membina individu mencapai tingkat derajat manusia yang seutuhnya. Kemudian, dilihat dari prosesnya, pendidikan itu merupakan pelaksanaan atas usaha untuk mencapai tujuan seseorang dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang ketiga, dilihat dari hasilnya. Pendidikan pula merupakan outcome setelah menempuh berbagai pengalaman pendidikan di masa lalu. Lantas, apa saja ya jenis-jenis landasan pendidikan? Berikut penjelasannya. Yang pertama ada landasan filosofis, merupakan fondasi yang berhubungan dengan suatu nilai kehidupan di dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia punya nilai yang berhubungan dengan pandangan hidup, yaitu Pancasila. Dalam rumusnya, Pancasila sebagai landasan filosofis mengatakan bahwa pendidikan harus didasarkan dan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, dalam sistem pelaksanaannya, pendidikan harus berlandaskan pada Pancasila. Dan selanjutnya, untuk mencapai hakikat manusia Indonesia seutuhnya harus dapat diwujudkan melalui suatu pendidikan sesuai dengan cita-cita Pancasila. Sampai saat ini kita mengenal beberapa aliran filsafat dalam pendidikan di Indonesia. Di antaranya ada aliran esensialisme, yaitu aliran tentang pendidikan yang mengutamakan pelajaran bersifat teoretik atau materi inti saja atau bahan dasar saja. Kemudian yang kedua ada aliran perennialisme, yaitu aliran pendidikan yang mengajarkan tentang kebenaran, kemudian ada keyakinan, keindahan, serta kebaikan yang bersifat tetap atau konstan. Kemudian aliran pragmatisme, yaitu aliran atau mazhab pendidikan yang mana menentang pendidikan tradisional, di mana aliran ini memandang sesuatu yang praktis sesuai dengan manfaat dan kegunaannya di bidang pendidikan. Dan aliran terakhir yaitu aliran rekonstruksionisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan dalam aliran ini dikatakan sebagai agent of change atau agent perubahan. Kaitannya sebagai agen perubahan dan tentunya akan dapat melakukan perubahan yang serba dinamis dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua ada landasan sosiologis. Membicarakan sosiologis tentunya terbayang dalam benak kita yaitu tentang sosial, di mana interaksi antar manusia terjalin dan pola-pola hubungan baik di dalam pendidikan maupun masyarakat yang terjadi didasarkan pada tingkat perkembangan dan kebutuhan serta karakteristik masyarakat. Ada 4 hal nih yang tercakup dalam landasan sosiologis, meliputi yang pertama, interaksi sistem pendidikan dengan lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, interaksi antar sesama manusia. Yang ketiga, seberapa jauh pengaruh sekolah terhadap perilaku masyarakat selaku anggotanya. Dan yang keempat, seberapa jauh komunitas sekolah dapat memahami model atau pola interaksi antar sekolah dengan kelompok masyarakat lain yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah landasan budaya. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga terbentuklah pola tingkah laku, kemudian nilai-nilai dan norma-norma baru sesuai dengan tuntunan masyarakat. Nah, usaha-usaha menuju pola-pola ini disebut dengan transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan dan utamanya sekolah serta keluarga.
Yang keempat adalah landasan psikologi. Pemahaman peserta didik merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologi sangat diperlukan penerapannya dalam pendidikan, terutama yang berkaitan dengan yang pertama, munculnya beda pola pikir secara pribadi. Yang kedua, penyusunan pedoman kurikulum itu sebaiknya dilandaskan pada empiris proses belajar. Yang ketiga, seorang pendidik harus paham tentang perubahan dan perkembangan pribadi peserta didik. Yang keempat, proses pendidikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang kelima, dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik sehingga membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki, kemudian mengasah inteligensi, mengatur emosional, serta meningkatkan keterampilan. Nah, ilmu psikologi ini dalam pelaksanaan pendidikan dapat membantu memahamkan kepada hakikat siswa selaku peserta didik, kemudian proses belajar mengajar dan peranan pendidik agar dapat mengambil keputusan efektif dan efisien. Nah, guru sebagai agen perubahan dalam proses belajar mengajar harus mampu memahami perbedaan peserta didik secara individu serta prinsip yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah landasan ilmiah dan teknologis pendidikan, merupakan proses transfer pengetahuan kepada peserta didik. Nah, perkembangan iptek yang cenderung meningkat menuntut tenaga pendidik, entah itu guru, dosen, konselor, pamong pelajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan pegawai negeri sipil untuk berinovasi mengadopsi teknologi ke dalam bahan ajar, sehingga pendidikan tidak hanya sebagai pewaris iptek, tetapi juga dapat menyiapkan dan mengembangkan generasi yang sadar akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan Pendidikan Nasional Indonesia, yang mana tercantum dalam beberapa dokumen dan peraturan penting yang meliputi yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 memberikan dasar hukum untuk pendidikan di Indonesia, kemudian mengatur hak dan kewajiban pendidikan bagi warga negara. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mana mengatur berbagai aspek pendidikan nasional, termasuk struktur, kurikulum, dan pengelolaan pendidikan. Yang ketiga ada Undang-Undang Guru dan Dosen pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Regulasi ini mengatur peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan nasional. Yang keempat ada Kurikulum 2013. Nah, ini adalah kerangka kurikulum nasional yang digunakan dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Dan yang terakhir ada Kebijakan Pendidikan. Nah, selain peraturan formal, terdapat kebijakan dan inisiatif pemerintah yang menjadi landasan. Nah, seperti adanya Gerakan Literasi Nasional dan program Indonesia Pintar. Nah, itu semua merupakan beberapa dasar hukum dan kebijakan yang membentuk landasan pendidikan nasional di Indonesia. Nah, landasan tersebut terus berkembang seiring dengan adanya perkembangan kebijakan pendidikan di negara kita Indonesia. Baiklah, kita sudah banyak belajar hal yang menarik di video ini, bukan? Nah, apakah teman-teman sudah merasa pintar sekarang? Jadi, sekarang teman-teman punya sedikit super power baru di dunia pendidikan. Teruslah menjelajahi, terus belajar, dan tetap untuk tersenyum. Saya akan kembali dengan lebih banyak pengetahuan menyenangkan, dan sampai jumpa di video berikutnya.